menyampaikan sebuah cerita yang bermanfaat dan juga menghibur. Cerita tentang anak pintar dengan sempoa. Bagaimanakah ceritanya? Yuk kita lihat ini dia ceritanya. Makin dekat aja nih kayaknya penonton. Baik, diceritakan di sebuah masa, di sebuah kerajaan jauh di sana, terdapat raja dan putrinya. Rajanya bingung karena putrinya boros sekali. Belanja setiap 5 menit sekali. Dan ini dah kerajaannya. Bapak ngapain? Nah, payungnya keketan. Oh, payungnya. Iya, jadi ini tuh. Oh iya. Ini karena musim kering, nggak pernah disiramin, jadinya ini kurang mekar. Raja silakan duduk di sini. Silakan duduk, silakan duduk. Ayo. Ya, kamu tuh maunya apa sih? Uang saku aku ditambahin lagi di deposito. Kamu tuh udah saya kasih uang banyak loh, saya tiap hari kasih kamu duit itu 5 miliar 500 ribu. Aku kan anak raja ternama gitu. Raja budiman, raja di atas segala raja. Jangankan sih itu, aku 3 bulan belum dibayar. Kamu itu belanjanya nggak pernah bisa mengukur waktu. Setiap 5 menit kamu belanja. Apa-apa kamu beli. Kamu beli portas, kamu beli obat nyamuk, kamu beli apa yang penting-penting itu kamu beli ini habis uang lah. Ya iya, kan kalau misalnya uang habis nggak tambahin lagi. Raja pun pusing. Keuangan kerajaannya semakin menipis. Oleh karena itu dia memanggil ahli-ahli ekonomi untuk mengurusi keuangan kerajaan. Aku harus gimana? Nanti malam aku mau makan sama Paris Hilton. Benar. Ini anak raja ngomong mulu saya sengkap nih. Jadi kalau raja lagi kesulitan, saya tak ngecek payung aja deh. Jangan, sini dulu. Raja kan belum bilang situ ngomong, jadi diam aja kalau belum suruh ngomong. Diam aja. Baru bapak ngomong. Saya emosian orangnya. Ya, coba ngomong. Markeon. Samawi. Kalau jalannya kayak gitu, lo ke warung beli mecinnya bisa 2 hari. Ya Pak, emang aturannya Pak, kalau penggawa Pak harus terlihat gagah Pak. Langsung menghadap raja sedang kepusingan. Oke, perekonomian kerajaannya sedang dilanda masalah. Siap. Ya. Rajanya
rajanya mana nih? Pak, rajanya mana, Pak? Rajanya mana, Pak? Di belakang kamu. Dia mau enaknya, Pak. Dan giliran gak boleh sama putri raja begini-begini. Sama. Giliran situ raja dulu. Rakyatku, aku terzalimi. Aku gak ingin ada di situ. Sudah main sana. Raja, maaf. Anaknya mau dibumbuin kecap apa bumbuin kacang? Daulat Tuan Raja. Daulat juga Tuan Raja. Silakan. Kami akan melaporkan keuangan kerajaan. Betul. Menurut kami, angka yang kami berikan sudah benar. Coba hitung. Raja makan sama apa? Pecel. Pecel. Pecel sehari. Sehari. Toprak. Toprak. Basreng. Basreng. Silok. Silok. Apa tuh kemarin? Kok kayak petani? Nggak apa-apa, ikutin raja aja. Kemarin kita makan apa? Masa lupa. Cireng. Cireng. Sama aja. Dan itu menghabiskan 5 juta miliar kinin-kinin. Wih, banyak amat itu, Pak. Dan pengeluaran terbesar kerajaan ini adalah apa itu? Raja ingat bulan kemarin raja membeli arca. Ini pembelian terbesar raja waktu itu. Raja ingat? Waduh. Raja oh, raja puyengnya beda ya? Saya nggak sampai hati, ternyata ini penghabisan makanannya habis banyak sekali. Tapi saya tidak tahu apakah teman saya sama raja. Coba hitung. Kalau teman saya beda saya harus hitung dulu. Kemarin raja ngeluarin 5 juta. Kabin berapa kurang, Pak? Oh iya. Kurang. Ada sono. Kurang berapa? 5, 10, 20. Kurang. Iya ya kurang. Kurang. 20. Raja sini kurang juga, Pak. Bantuin sih. 5, 10. Apa-apaan sih? Berapa ya? Kurang. Lagi kalau kita kan kaki hitungannya, kalau ini udah ceker, Pak. Lama. Gak kehitung, Raja. Loh, karena banyaknya pengeluaran. Saya susah ngitungnya. Gitu. Ini berarti contoh raja yang boros. Raja gak boleh gitu. Raja pun menyuruh akuntannya untuk menghemat. Rakyat tidak lagi belum. Rakyat tidak lagi makan nasi. Rakyat suruh makan kroto semua. Mulai hari ini tidak ada satupun di tempat ini makan 3 hari sekali. Waduh, tapi makan 1 kali sehari. Itu pun makannya harus mengikuti perintah-perintah dari saya. Makan apa, Tuan? Makan makanan yang murah-murah aja. Allahu Akbar, datang lagi deh. Ayahnya bagaimana? Aku tadi barusan ngecek. Kok belum masuk? Gimana sih kamu? Putri, Tuan Raja. Sebaiknya Putri duduk. Gak bisa. Hei. Itu bisa begitu. Enggak, Pak. Raja, sekedar masukan saja, Raja. Raja menghabiskan banyak uang karena putri raja. Dia selalu menghabiskan uang yang banyak. Daripada dikasihin, mendingan kasih saya 2,5 juta, boleh kain kapan buat dia. Raja, kenapa sih aku selalu yang disalahin? Karena kamu yang telah menghabiskan uang kerajaan ini. Itu. Raja pun murka mengeluarkan silat pamungkasnya.
Aku tidak mau lagi melihat kerajaan ini tumbuh menjadi hancur. Tumbuh menjadi hancur. Mengalami kehancuran. Ternyata tukang payung memiliki alat hitung yang baru yang bisa mengatasi krisis keuangan kerajaan. Wah, nggak mungkin. Aduh, bagaimana solusinya kalau begini? Pak, apa nggak mungkin, Pak? Nggak mungkin, Pak. Jangankan ngitung, bikin muka juga susah dia. Mana ini? Ini belum tahu dia. Muka ini muka samaran. Belum tahu nih gimana tadi, belum tahu ya. Belum tahu dia. Nah, mungkin pemirsa baru lihat kan ada orang ngomong pakai starter. Pak, tadi bilang dia mukanya muka samaran, emang aslinya gimana? Muka samar. Muka saya yang asli itu dipinjem. Sama siapa? Kalian Dosaret. Kalian Dosaret. Kalian Dosaret itu pinjem muka saya. Oh, ini yang bekas pinjamannya. Belum dikembaliin. Tengkuis lu. Ya, Itu juga pinjem muka saya. Banyak mukanya ya Pak ya. Ini tinggal satu ini yang masih kering. Lainnya basah semua, makanya tak pakai. Maaf Raja, izinkan saya menompak untuk payung Bapak. Tapi kalau untuk mengatasi ekonomi kerajaan, tenang. tenang, ada dia. Hebat. Batuk Pak, emang nggak gede, kasihan Pak. Di sini ada solusinya. Ya, Semua permasalahan itu bisa dihitung. ya. Maka dari itu saya kesini. Lakukan. Ngagetin saya. Belum, Pak. Apa solusinya? Solusinya ada di tangan saya. Buktikan. Kerecekan. Wah, buat ngitung. Buat ngitung. Tak pikir yang dibuat alat dangdut itu. Bukan. Jangan gini-gini depan saya. Saya bawaannya mau ngasih duit aja. Ini Tuan Raja. Pakai ini. Apakah ini? Loh, Belum tahu. ya belum tahu, belum memegang. Kasihan ya raja saya. Kasih tahu Raja, bukan dihina. Dikasih tahu itu alat apa? Ini jangankan saya, kakeknya. Ini yang tahu cucu saya. Kasih nggak tahu dia. Sama aja dong. Oh, bagus. Udah. Apaan itu? Sini kamu. Kamu nungging. Oke. Ada sana. Jongkok. 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 Hukum memaksa apa itu? Nah ini perintah. Beritahukan bagaimana Pak, bagaimana cara Ya menggunakan. ini bagaimana nih? Nah ini. Udah nggak usah dibawa payung peluk ya tukang somai. Lain kali ganti jas hujan aja deh. Ini caranya. Cucu saya aja pinter. Nah ini kelemahan saya. Saya belum tanya sama cucu saya. Lalu Raja kenapa? Saya nggak kenapa-napa kan? Ini ada aroma yang berbeda. Apa itu? Aroma anak Canggengmu. ini Tuan. Ini untuk perkalian bisa, untuk pengurangan bisa. Nah karena kita ya aromanya ke sana. Akhir cerita, karena Raja senang dengan akuntan baru ini, maka Raja menikah dengan akuntan barunya. Jangan lupa lagi kita baik kita bersama kami di ini. Ayo.
TVRI menebar pesona penuh nostalgia. Nantikan kehadirannya. Hibit Country menjumpai Anda sekali dalam sebulan setiap hari Minggu pekan keempat pukul 21 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI. Masih bersama kami di sini di Ini Real. Ya. Ini hari ini luar biasa rekan di sini ya. Yang cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cakep-cakep. Kita akan ngomongin masalah sempoa. Wah, sempoa ini katanya udah ditemukan dari zaman dulu banget. Betul, Pak. Coba senyum. Kalau mereka Itu sempoa. Sempoa lama nih. Itu pas semua yang bikinnya rontok. Udah susah buat ngitung. Mas Mungkin tahu nggak cara menghitung dengan sempoa? Sempoa kan? Ya. Sempoa. Tadi dibilang itu penemuan lama. Nah sedangkan saya kan juga stok lama. Udah jelas dong pakai tanya. Bapak nggak menghargai yang nancep di situnya sih, Pak. Menurut Anda sendiri kaitan sempoa dengan ilmu aljabar tahun sebelum Masehi itu gimana, Pak? Nah, itu ya pada saat itu saya kebetulan nggak masuk sekolah. Jadi menurut Anda aljabar sendiri dari jika bakal sebuah ilmu matematika di dunia ini, apakah sempoa mempunyai kontribusi sendiri dalam pengamalannya? Yang nanya bingung, yang jawab apa lagi? Enggak, dia soalnya melihat muka saya udah bingung tanya. Itu sebetulnya alat itu kelihatannya tradisional. Tapi kalau kita pandai memanfaatkan, itu bisa internasional. Oke. Saya mau nanya. Saya nggak ngerti. Gimana? Alat itu kelihatannya tradisional. Pak, maaf nih. Kalau ngomong sama dia harus deketan biar dia ngerti. Deketan lagi, dia nggak ngerti. Deketan lagi. Udah pernah mabuk nggak naik kendaraan belum? Oke. Menurut Bapak sebagai pengamat matematika, kan memang acap kali warga-warga Indonesia ini kurang mengenal apa itu arti sempoa. Betul sekali. Dan kendati pun sempoa ini harusnya memang menjadi parameter nasional untuk alat berhitung. Bapak seperti apa? Konsekuensi yang logis terhadap apa yang disebut dengan ilmu hitung-hitungan sendiri, apa cukup menarik ya dalam melakukan perselisihan ini sendiri. Tapi ketika garis sentral vulgar itu terjadi parameter trigonometri, tidak memungkinkan kita untuk berhitung seperti itu. Betul. Apakah bisa mengakibatkan keruntuhan sebuah bangsa ketika sempoa itu sendiri tidak dapat dipergunakan dengan baik? Coba Anda jelaskan secara etimologi sempoa itu apa? Secara psikologis terbalik, sesungguhnya di mana angka-angka itu bersembunyi. Betul. Nah, silakan Bapak menjawab sekarang pertanyaan-pertanyaan dari kita tadi. Nah, Siapa tahu Bapak tahu, kalau memang tahu. iya.
Karena itu berkaitan sama pencerahan warga Indonesia juga. Bapak sebagai Dan jangan lupa konsekuensinya ya Pak. Saya tak pulang aja lah. dikasih pertanyaan berkualitas pulang gimana? Katanya intelek ngomongin matematika. Masalah intelektual, ya, masalah keahlian, itu kita bisa selesaikan. Tapi kalau masalah pertanyaan bertubi-tubi, muncrat ya? Oh, Muncrat. wow. Terus maklum pagernya nggak rapet. Itu sebetulnya Makanya kalau gosok gigi jangan pakai sikat kawan. Otak mah. kalau nggak tahu struktur daripada kerontokan gigi saya, tanya dulu. Bukan masalah sikat kawan, tapi saya pakai bekel ketelan. Oke, untuk ngomongin masalah Sempoa tadi, boleh kita mulai dari sempoa itu apa sih? Nah, sempoa itu alat hitung. Datang dari mana alat sempoa itu sendiri? Namanya aja sempoa. apa namanya Pak? Sempoa. Oh, kurang jelas. Jennifer kurang jelas. Namanya Gimana Pak? Gimana Pak? Mungkin kalau dari sini saya lebih. Nah, gimana Pak? Apa namanya Pak? Sempoa. makanya Pak, biar nggak terlalu aromanya keluar kemana-mana, Bapak tiap pagi ngunyah kapur barus. Baik, kita akan panggil bintang tamu kita. Ini adalah seorang guru sempoa dan juga seorang anak pintar dengan sempoa. Belajar bagaimana cara menghitung dengan sempoa, bisa menghitung cepat. Baru ini benar nih. Kita panggil Bapak Nurudin dan juga Nakia. Mama yang kagum ya. Ya ini yang saya ajari ya ini. Lucu. Baik, Bapak Nurudin dan juga Nakia. Nakia, apa kabar? Baik. Nakia kelas berapa sih? 2. Kelas 2. Kelas 2. Kalau Bapak Nurudin kelas berapa? Bukan Pak. Pak, sebenarnya teknik menghitung dengan sempoa itu teknik yang kayak gimana sih, Pak? Teknik yang menggunakan tangan tapi ada alatnya. Tangan, tapi ada alat. Itu dulu. Oh, itu dulu. Itu dulu. Kalau sekarang nggak punya otak. Gunung banget sih pada. Tahu ini. Mas Pengki ini pernah ke rumah sakit. Dia CT scan. Tahu persis dia. Dibilang sama dokter, Pak, Bapak otaknya bagus sekali, Pak. Oh, masih bersih, Dok. Iya, masih bersih. Jarang dipakai ya, Pak. It's okay. You have certificate. Ya. Otak kiri otak kanan. Otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau seandainya otak kiri, orang banyak bicara tentang logika. Otak kanan, orang bicara banyak tentang seni. Sempoa ini adalah keduanya, logika dan seni. Di mana seninya? Ketika anak dengan bermain pelan-pelan. Kemudian bagaimana logikanya? Ketika menambahkan secara cepat 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, anak langsung berpikir itu udah langsung 10. Nah, jadi itu benar-benar mengasah antara otak kiri dan otak kanannya supaya kedua-duanya anak bermain sempoa sebenarnya bermain menghitung dengan permainan. Jadi menyenangkan. Betul, menyenangkan sekali sebenarnya kalau kita bisa. Boleh silahkan. Oh, menyenangkan sekali. Apalagi coba. Seru banget. Menyenangkan banget. Apa menyenangkannya ya bagaimana? Pak, jadi kalau kalkulator kan itu batasan sampai berapa digit? Nah, kalau ini ada batasan itu kan? Oke, ini sempoa yang 17 tiang itu sampai 10 bilion.
10 bilion. Berarti 10 bilion. 10 miliar itu nolnya berapa? Bilion. Nolnya 16. Coba dihitung aja silahkan. Kalau dengan 17 angka. Saya pakai 03 aja udah mumet ya. Pas segini kalau kemana-mana bayar angkot, Pak kalau segini kembalinya berapa? Ya udah terserah bapak aja deh. Tapi ini kan yang 17 tiang. Berarti ada yang lebih banyak lagi tiang. Paling banyak 17 tiang. Oh, paling banyak. Paling banyak 17 Paling tiang. sedikit Ada yang sampai 7 tiang juga ada. 7 tiang. Sampai berapa tadi maksimal? 10 bilion. 10 bilion. Oke, boleh diulang. Berarti sempoa pada awalnya digunakan untuk kepentingan perdagangan masa 900 tahun yang lalu ya. Betul. Kemudian menyebar dari Tiongkok ke Indonesia dan ke penjuru dunia. Betul. Sekarang dari turunan-turunannya akhirnya sempoa bisa digunakan buat anak-anak itu juga untuk pelajaran matematikanya mereka yang bisa lebih menyenangkan ya. Kemudian fungsi matematika apa saja yang bisa digunakan oleh sempoa? Perkalian. Pertama matematika itu dasar ya. Kalau seandainya ada 4 dasar matematika kita bisa 4 dasarnya, yang lain mengikuti. Penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Bisa itu dasar bisa. Oh ini bisa perkalian Pak? Bisa. Desimal? Desimal kalau sudah sampai ke level 3 bisa. Bisa. Hitungan desimal pakai Betul. sin cos tangan nggak bisa kan? Kalau itu belum. Dasarnya. Kalau utang piutang? Bisa. Utang, masalah warisan, Kalau ukur usianya bisa. Maksudnya ukur sisa usianya. Maksudnya ukur usianya. Dapat besok maghrib lah. Coba Nakia. Nakia ini kamu udah mempelajari sempoa dari kapan nak? Kelas 1 SD. Sekarang kelas 2. Berarti 1 dikurang 1 2 ya. 2 plus 1 1 ya. Kelas 1 SD sekarang kelas 2 sudah bisa pembagian. Coba bisa pembagian. Tahun sudah selesai. Coba Om Budi tes, kamu hitung pakai sempoa ya. Yang jadinya Om Pengki lawan kamu ya. Ya. Yo. Ya. 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 2 dibagi Kepanjangan Budi, ini anak kelas 2 SD. 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 2 berapakah? Dikurang 2 Ini grogi. dikurang 2. Iya. Itu duluan saya. Gak berapa? Duluan saya, tapi saya jawabnya belakangan. Ayo deh, jawab dulu deh. jawabnya Tuh kan? Sama. salah bukan Sama. berapa tadi? Berapa? 6 benar berapa? 6. Salah. Bapak tahu kenapa masalah? Iya. Karena tadi Nakia bilang hasilnya adalah 6. Kalau Bapak kan 6. Kita akan balik lagi setelah itu tetap bersama kami ini. Ayo. Nonton deket gini kayak hati kita lebih dekat gitu. Yang
cewek, bukan lo yang cowok. Pak, saya terinspirasi Pak. Kenapa? Saya punya lagu tentang sempoa. Iya. Khusus untuk Mas Pungki. Makasih. Dengerin ya. Iya. Lagu ini mesra sekali. Kau begitu sempoa. Wah, kalau ngeliat bentukannya tuh kayak sempoa gitu Pak. Jadi saya langsung, bagus indah sekali di mata saya. Pak Nurdin, Ya. kalau kalkulator kan ada tanda kali, tambah, kurang, bagi, sama dengan. Nah, kalau di sini di mana tanda-tanda itu? Kali-kalinya di mana? Aku tahu. Biar Pak, saya yang jelasin. Silakan. Kalau tanda-tanda 9 bulan itu mual. Jadi begini, ramalan dan teman-teman di rumah. Jadi kalau di bagian sini, ini about perkalian. Ya tadi deh, 2 ditambah 2, tambahnya Iya mana? kan? Maksudnya yang merah perkalian. Iya, yang di sini, di bagian sini itu perkalian. Oke. Ini hasil kedua, terus hasil terakhir itu dari sini. Contoh. Contoh, silakan dicontohin. Saya jelasin. Baru browsing aja lu. Oke, 2 ditambah 2. Oh, seberapa tambah? Boleh gini ya. Ulang ya. Nggak bisa ininya kan turun. Oh, bergerak ya. Bergerak ya dia. Oh, saya ada kamera dari sini, Pak. Oke. Udah ya, langsungnya di TV kelihatan ya. Ya. 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 2. Ini hasilnya. Hasilnya 6. Bacanya gimana Pak? Coba sini Pak. Coba beri tes saya. 2 ditambah 2. Ditambah 2 dikali 2 dikurang 1. Kemudian Anda merasa begitu mengantuk. Ketika Anda mengantuk, Anda akan masuk begitu dalam begitu dalam. Saya putus sama udah lama. Ya. Kenapa kamu putus sama? Dia mah mainnya gitu. Jadi ini cara bacanya gimana Pak? Yang merah ini, Yang merah di atas itu nilainya 5. ini 5. Ya, Semuanya ya? ya betul. Kalau yang di atas nilainya 5 semua. 5 nih yang merah. Iya. Yang di bawah itu nilainya 1 semua. Ke bawah jadi ada 4, berarti nilainya itu 4. Oh, kalau misalkan gini berarti bacanya 5, 7. Bukan. Semua di atas itu 5. Jadi 5, 50, 500, 5.000, 50.000 itu 5 semua. Yang di atas. Kalau yang di angka 4 itu satuan. 4 semua ke bawah. Yang merah. Jadi ini dari atas ini. 5, 50, 5.000. Enggak. Bukan. Enggak. Semuanya. Aduh. Sini. Padahal nggak nyampe nih. Gini loh ya. Gimana kabar ayo? Perhatiin. Ya. Nah ini Balik. Nah gini. Nah ini kamu nggak kelihatan. Nah itu gimana sih? Nah ini ribet amat satu ini. Nah. Kalau itu tuh gimana? Oh, memang tapi kalau once Apa aja. kita tahu Ya, jadi di atas ini semua nilainya 5. atasnya Di atas semua. Ini 5, 50, 500, 50.000, 500.000, 5 juta, 50 juta, 500 juta, 5 miliar. Wah. 50 miliar, 500 miliar, 500 miliar berarti 5 triliun. Untung cicilan saya nggak segitu ya. 50 triliun, 500 triliun. Nah, di sini sampai 5-nya. Nah, kalau ini adalah satuannya nih, hitungnya 1 semua. 1, 2, 3, 4. Tapi ini satuan. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ratusan ribu, 1 juta. 10 juta, 100 juta, 1 miliar. 10 miliar,
100 miliar, 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun, 1 bilion, 10, 20, harusnya cuma 10 bilion. Ini hitungannya. 1 miliar, Jadi ini dihitungnya 20 miliar. Dengan alat ini Anda bisa puyeng. Kalau yang tidak terbiasa ya. Kalau udah Pusing ya, Pak? makanya banyak sekali lembaga-lembaga mengadakan kursus sempoa gitu. Baik, ini kuis untuk kalian semua. Pertanyaan dari saya. Oke. Soal cerita. Mas Pengki menaiki seekor kuda. Seekor kuda. Kudanya cewek-cewek, Pak. Ngondek sih kayaknya ya. Seekor kuda. Dia lari dengan kecepatan 60 km per jam. Lalu datanglah sebuah truk dari arah kanan dengan kecepatan 120 km per jam. Ini pasti mati. Kok doain? Ya enggak, namanya kan ceritanya. Dengerin ceritanya dulu. Pertanyaannya, di manakah tetangga-tetangga Mas Pengki berkumpul untuk 17-an? Saya tahu Pak. Di lapangan komplek. Lapangan komplek itu. Air lupa. Kasihan Mas Pengki Mas, Pak, minum Pak. Silakan ngobrol-ngobrolnya sambil minum. Oh, ada minum. ada. Ini tak coba anget dong. Ya. Nak riders. Tunggu saya. Boleh. Oke. Tahu ya, Maju ikut ya, kuis ya. apaan tuh? Pertanyaan kedua adalah soal cerita. Tadi saya menang ya tadi ya. JJ poinnya akar 2 ya. Iya. Ribet ya Pak. Iya. Ya. Terus Mas Pengki berlari dengan kecepatan 2 km per jam. Wah, kekeong. Lalu dia menambah kecepatannya menjadi 20 km per jam. Waduh, pasti. Dari atas terdapat kereta gantung yang menimpa Mas Pengki. Oke, menarik nih. Dengan kekuatan 60 Newton. Pasti dia cacat. Pertanyaannya adalah di mana kira-kira Mas Pengki dimakamkan? tempat pemakaman umum. Betul. Tapi pertanyaannya bukan cuma itu. Apa emang? Terus bagaimana caranya Mas Pengki setelah tertimpa kereta gantung tadi, dia belum bayar arisan 3 kali? Yang bayar siapa? Mana saya tahu keluarga bapak. Mas, saya menarik nih sama sempoa ini nih. Saya lihat Bang. Awal mula belajarnya nih, kan kita harus menguasai dulu alat gitu. Ya. Di mana ininya? Caranya ya. Awal mula memahami ini. Oh gitu. Pertama kali ini kebetulan dari kakek saya. Jadi kakek saya itu dari Jember, saya diajarkan menggunakan sempoa. Gitu. Nah kalau kita belajar cara pertama ini harus Ya tanya kakek. kalau seandainya sekarang mau belajar sudah banyak sekali tempat-tempat pendidikan sempoa sudah banyak. Kalau sekarang saya juga membuka kebetulan bersama rekan-rekan di Surabaya kita buka yang namanya sempoa kreatif. Itu sudah banyak sekali pesertanya hampir 15.000. Kenapa kau pengen banget main? Kamu kenapa suka main sempoa? Kenapa? Senang aja. Senang. Iya. Nggak dipaksa-paksa kan? Enggak. Nggak ada yang nyuruh ya? Enggak. Kenapa nggak main becekan gitu? Jangan. Kamu mati. Akhirnya berarti kamu setiap hari belajar matematika pakai sempoa. Iya. Iya. Jadi bagus kan nilai matematikanya? Iya. Alhamdulillah. Akhirnya ranking berapa sekolahnya? Ranking berapa sekolahnya? 2. Nanti akan ranking 2. Oke, itu masuk 10 besar. Tapi muridnya cuma 5. Mana? Kita akan teruskan lagi. Maju, silakan tutup pakai bahasa Meksiko. Oh, sebelum semua.
dengan musik tampil di sini. Art of the Tree, Alisa, Bunga, When Blue Eyes, Dirinya takkan pernah mengerti tentang surat dari aku. Dirinya terasa bila satu hari cinta takkan aku. Dirinya takkan pernah mengerti tentang surat dari aku. Dirinya terasa bila satu hari Kita balik lagi di ini Mel. Kalau tadi si Ade kan dari kelas 1 SD ya. Nah, usia berapa sih yang baiknya gitu? Yang ideal untuk pelajari sempoa? Kalau misalnya kita bicara usia, sebenarnya untuk usia 5 tahun itu sudah siap. 5 tahun sudah siap. Sudah siap. Namun itu kan baru belajar dasarnya dulu. Ya. Ketika anak sudah menempuh usia di 6 tahun, itu otak anak itu baru siap untuk menerima pelajaran penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terbuktinya adalah Nakia dalam waktu 1 tahun sudah bisa penambahan, perkurangan, pembagian, dan perkalian dalam waktu 1 tahun. Kelas 2 SD sudah bisa pembagian dan perkalian. Hebat. Jangan salah lo. Tadi katanya kan idealnya 5. Ini anaknya Budi bisa main sempoa. Bisa anaknya Budi. Coba main. Coba main. 5 kali 500 kali 5 juta kali 20.000 berapa? Coba. Enggak gitu. Orang kita aja bisa stres. Tuh, diam tulis tuh tangannya tuh. Pakai halaman. Berapa pun berapa? Apa? Di situ ya, berapa? Berapa katanya? Udah di luar kepala. Oh, 700.000 miliar. Hebat. Cuma. Kasihan ya anaknya tiap hari suruh maksa dicium anaknya ya. Salim. Ya, kalau udah jago banget nggak perlu pakai alat lagi. Betul. Kalau sekarang ini sudah diaplikasikan namanya sempoa bayangan, karena di sekolah sempoa ini sama halnya dianggap sebagai kalkulator. Maka sekarang sudah mulai diaplikasikan namanya sempoa bayangan. Aplikasinya sempoa bayangan. Berarti cuma membayangkan aja. Hanya membayangkan saja. Tapi tangannya seolah-olah berhitung sempoa. Seolah-olah memang itu adalah untuk menaikkan dan menurunkannya. Coba dong kita taruh. Coba dong tanya. Coba Nakia. Sama Nakia. Ya. Ayo Nakia siap. Sini. Nakia kan kelas 2. Dicoba sama yang kelas tengahnya. Siap-siap. 2 tambah 3 kurang 1 tambah 2 tambah 4. Budi ngetes. Nanti kalau ditanya gitu, sebelum menjawab, coba tanya, kalau sampean berapa? Gitu doang. Udah tahu lah, malam pasti udah tahu. Apaan ini aja bingung, dia aja lupa nanyanya tadi apa? Dijago. Molan nih coba. Molan, 2 tambah 2 berapa? Keren. Coba tanya Mas Bungki. 5. Belum. 2 tambah 2 5 tambah 3 5 dikali 100.000 miliar. 5. Salah. Mana Molan? 400. Benar. Coba Molan saya tes ya. Molan 2 ditambah 4 ditambah 6
ditambah 12 berapa? 24 hebat. Mas Pongki, mie rebus 2, ayam goreng 1, jus jeruk 2, ditambah kerupuk 2 berapa? Pakai es teh manis nggak? Oke, berarti hanya dengan hayalan, hanya dengan membayangkan ada sempoa sudah bisa. Betul. Wah, Sampai perkalian yang nanti ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai, kalau di Sempoa Kreatif itu hanya sampai dengan 4 level. 4 level. Anak sudah selesai dengan perkalian dan pembagian itu dengan metode bayangan. Oke. Ya. Berarti kalau dibilang efektif, ini sangat efektif ya untuk anak. Mungkin di DKI Jakarta baru merintis ya. Saya sendiri baru di DKI Jakarta. Tapi kalau seandainya di Surabaya, Surabaya yang notabene-nya banyak istilahnya orang-orang luar negeri lah istilahnya gitu. Di sana kita diterima dengan sangat baik. Kami muridnya sampai hampir 15.000. Seluruh Indonesia Sempoa Kreatif sudah ada. Bontang, Kalimantan kami sudah ada, Aceh sudah ada, Solo, Madiun semua sudah buka. Dan mudah-mudahan metode ini ikut serta mencerdaskan anak-anak bangsa kini. Ya, silakan. Tadi belum pernah ada pertanyaan yang sifatnya ganjil. Nah, coba sekarang misalnya ini tadi kan utuh semua, pertanyaannya utuh 2 tambah 2 paling sekian enggak. Nah, sekarang ini simpel aja, misalnya setengah tambah setengah. 1. Salah. Berapa? Enam bro. Setengah penuh. Benar. Akar 3 ditambah akar pohon kelapa berapa? Gak bisa jawab kan? Saya yang apa akar gigi. Iya. Mas Pongki, 2 tambah 2 sama dengan? 4. Salah. Ikan. Kok bisa ikan? 2 tambah 2 itu ikan. 3 tambah 3 berapa? 8. Payah. 7 tambah 7. 14 segitiga. Salah, segitiga. Itu mungkin Berapa? 10 tambah 12. 22. Salah. Ban traktor. Saya tahu 9 tambah 9. Berapa? Bunuh diri. Baik, terima kasih banyak Mas Pongki, luar biasa. Mas Pongki, terima kasih banyak.